Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, baik itu yang menontonnya pagi, yang menontonnya siang, ataupun yang menontonnya sore hari ataupun malam hari, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari penyakit dan musibah juga. Dan kemudian kita doakan juga barangkali ada teman kita ataupun saudara kita yang memang sedang sakit ataupun terkena musibah, semoga oleh Allah segera diangkat penyakitnya dan musibahnya sehingga bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita memulai melihat ataupun menonton mempelajari video ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk kesempatan kali ini, video kali ini kita akan membahas terkait uji perbedaan 3 sampel atau lebih parametrik ya. Jadi untuk video sebelumnya kita membahas yang 2 variabel ya, 2 sampel ya, 2 sampel. Nah, sekarang kita yang 3 atau lebih ya, berarti ujinya ini akan berbeda. Nah, di sini uji perbedaan 3 sampel ini yang jelas kalau yang namanya parametrik berarti ketiga-tiganya harus berdistribusi normal. Ya, apabila salah satunya tidak berdistribusi normal ataupun keduanya atau bahkan ketiganya, berarti itu kita tidak bisa menggunakan uji yang parametrik, berarti kita harus menggunakan uji yang non parametrik. Jadi ini adalah syarat utama yang parametrik. Jadi ada uji prasyaratnya. Nah, di sini kita lihat uji perbedaan yang digunakan uji perbedaan yang digunakan untuk 3 sampel atau lebih yaitu uji ANOVA. Nah, di sini uji ANOVA ini ternyata terbagi 2. Ada ANOVA 1 jalur dan ANOVA 2 jalur. Bagaimana karakteristiknya nanti akan kita lihat, nanti kita akan jelaskan juga nanti bagaimana lebih memahaminya dalam sebuah persoalan. Seperti apa sih itu ya ANOVA 1 jalur dan 2 jalur ini. Oke, kita lihat di sini syaratnya kita sudah jelas ya, yang namanya parametrik itu normal dan homogen, kemudian interval dan rasio. Ya, apabila datanya nominal atau ordinal berarti kita tidak bisa menggunakan yang parametrik ya. Oke, kita lihat ini adalah salah satu contoh kasus dalam uji ANOVA 1 jalur ya. Nah, berikut adalah contohnya. Kalau misalkan 1 jalur itu biasanya lebih terfokus ya. Terfokus dalam artian ada berapa sampelnya. Sampelnya misalkan di sini ada 4 sampel kios ya. Saya akan jelaskan dalam berbagai contoh untuk lebih memahami. Kalau ada 4 kios berarti kita ingin melihat kios A, kios B, kios C. Kita ingin pisahkan bagaimana sih dari keempat kios itu ada perbedaan atau tidak. Nah, kalau yang 2 jalur misalkan dari kios ini kita bagi 2 lagi. Misalkan hari pertama dengan hari kelima ya. Itu bagaimana? Ya, misalkan nomor ke-1 sampai ke-5, kemudian nomor ke-6 sampai ke-9 dibedakan. Ada jenjangnya lagi, ada perbedaannya lagi gitu ya. Itu yang ANOVA 2 jalur. Kalau yang 1 jalur ya udah lurus saja gitu. Jadi dari sana dibedakan lagi gitu. Ada karakteristik tipe lagi, misalkan tipe kios besar dan kios kecil, kios sedang. Itu bisa jadi ANOVA 2 jalur nantinya, ingin melihat bagaimana sih perbedaan antara kios A, kios B, kios C, kemudian di pinggirnya tipe kios kecil itu berapa, kios besar itu seperti apa, dan kios sedang itu seperti apa, bisa dilihat lagi. Atau tempat, bisa juga sudut, wilayah ya, misalkan kios A, kios B, kios C itu misalkan ambilnya dari sudut ya, dari hari keberapa sampai keberapa, atau hari libur dan tidak hari libur, bisa dibagi ya. Misalkan melihat dari hari, misalkan hari libur itu berapa pemasukannya, hari tanggal merah ya, ataupun hari weekend dan weekday bagaimana, itu bisa dibagi lagi. Nah, kemudian selain itu juga bisa
Kalau misalkan pembeli, dari sudut pandang pembeli misalkan ya, laki-laki perempuan itu bisa juga. Jadi ada pemisahnya lagi gitu, selain dari dari perbedaan tiap kios itu ya. Jadi tiap kios itu memiliki karakteristiknya masing-masing lagi gitu. Kita pisahkan lagi. Kios A misalkan, kios AB itu kios besar, kios CD itu kios kecil, bisa kita sesuaikan. Jadi nanti beda, ada perbedaan. Nah itu, kalau di sini kan tidak ada kiosnya, anggap semuanya sama lah. Nah itu barangkali ya sedikit penjelasan terkait ANOVA 1 jalur dan 2 jalur gitu. Nah kayak kita lihat di sini berikut adalah data penjualan beras dalam satuan kilogram pada 4 kios yang berbeda tempat dalam menjualnya yang dicatat oleh peneliti selama 9 hari ya. Dengan alfa 5%, apakah ada perbedaan yang signifikan dari posisi tempat jualan terhadap eh, penjualan beras, jadi kios A, kios B, kios C, kios D gitu ya. Apakah di sini ada perbedaan atau tidak? Katakanlah, ini kenapa tidak sama? Ya, misalkan ada kondisi tertentu, baik itu nanti ketika di lapangan kios ini tutup, ya, jadi tidak berjualan, bisa tetap kita harus melaksanakan penelitian, walaupun tutup ya udah nggak apa-apa, lanjutkan saja gitu ya. Nah itu, atau mungkin tidak ada yang membeli sama sekali, bisa jadi ya kondisi tertentu sehingga tidak jadi. Oke, kita akan lihat bagaimana cara membuatnya ya. Nah, di sini kita akan buat terlebih dahulu. Di sini variabel view ya, langkah yang pertama. Kemudian kita ketik kios ya di sini, kios. Kemudian ini penjualan, penjualan ya, penjualan. Oke. Kemudian datanya di sini kan tidak ada data yang ini ya, numeric. Nah kemudian untuk kios kan ada 4 ya, kios ada 4, kita kasih satu itu kios A. Nah, kemudian 2 itu kios B misalnya, B. 3 kios C, 4 kios D ya. Oke. Nah, yang lainnya sama. Nah, bentuk datanya kita scale semua ya. Scale. Nah, kemudian kita di sini muncul. Selanjutnya kita coba inputkan semuanya. Untuk lebih mempermudah, boleh kita inputkan ke Excel ya, cepat ya. Kita kopikan dulu. Nanti kita buka Excelnya. Nah, kita pindahkan Excel, paste teks aja nggak apa-apa. Oke, nah ini dia, kita kopikan. Nah, simpan di sini. Sorry, bukan ya, di sini di penjualan. Ini kan kios 1 ya, kita boleh menuliskan, tulis 1. Nah, supaya tidak menulis banyak, kita klik aja seperti ini, kita pindahkan ke sini. Kemudian selanjutnya yang ini ke sini, ini kita ganti dengan, boleh kita tulis ulang lagi, tidak apa-apa, 2 ya. Oke, kita pindahkan. Kemudian kita lanjutkan ke yang 3. Nah, ini 3. Terakhir adalah 4. Misalnya kita tulis 4 di sini. Kita kopikan. Nah, selesai. Kita sudah menginputkan semuanya ya. Oke, kemudian setelah kita menginput, langkah yang pertama adalah analyze ya. Kemudian sebelum cek ke One Way ANOVA, kita boleh cek dulu
untuk meyakinkan ya bahwa data tersebut normal tidaknya ya. Oke, kita masukkan penjualan ke sini ya, kios ke factor list float, ini checklist ya, normality float for estimation. Oke, kemudian klik OK, kita simpan, biarkan saja dulu. Nah, kita lihat bahwa di sini ini normality ya. Apabila kalau kita lihat, kita ambil salah satu ya, mau yang ini atau yang ini, kita ambilnya yang Sapiroic itu di atas 0,05 semuanya. Ini yang menunjukkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Kalau kita menggunakan ini, ya ini tidak normal C-nya. Tapi kita kan menggunakan yang Sapiroic. Terus Pak yang mana? Terserah, mau pakai yang manapun sama, boleh gitu ya. Nah, itu adalah normal ya, berarti kita memenuhi syarat. Kemudian selanjutnya kita akan coba mengerjakan uji ANOVA-nya ya. Nah, kita coba klik compare mean, kemudian one way ANOVA ya. Ini sudah dimasukkan. Tadinya di sini ya, saya kembalikan dulu. Oke. Ini ke penjualan, kios masuk ke sini. Nah, kemudian klik post hook-nya 2K ya, ambil yang 2K-nya. Kemudian setelah 2K, oke continue. Dan kita ke option, ini sudah di checklist ini. Nah, berarti sudah ya memenuhi. Oke, kemudian selesai. Berikut adalah hasilnya. Nah, ini adalah hasil akhirnya ANOVA-nya. Kita cek. Ini tadi yang normality ya, normalitas itu sama ya. Ini yang normalitas semuanya normal 2,17. Oke, semuanya normal. Kemudian homogenitas, kita cek homogenitas. Nah, ini dia 0,47, yang berarti datanya lebih dari 0,05, maka varian itu homogen. Oke, memenuhi. Ya, jadi normal sudah, homogenitas memenuhi, berarti selanjutnya uji ANOVA-nya, yaitu kita lihat ngambil yang ini uji ANOVA ya. Datanya itu signifikansinya 0,699. Artinya ini lebih dari 0,05. Maka kalau lebih dari 0,05, bahwa hasil ini menunjukkan bahwa ini rata-ratanya sama. Artinya, atau misalkan saya tuliskan bahwa di sini tidak ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Kalau ini atau ya ada perbedaan. Nah, jadi karena memang di sini lebih besar, maka di sini tidak ada perbedaan secara yang signifikan antara kios A, kios B, kios C, dan kios D terhadap hasil penjualan beras ya, ini beras selama 9 hari. Nah, itu adalah uji ANOVA yang satu jalur. Untuk selanjutnya yaitu kita akan mencoba kasus yang ANOVA 2 jalur ya, ini 2 ya, 2 jalur ya, 2 jalan atau 2 jalur. Berikut adalah data hasil penjualan produk pupuk pertanian dalam kilogram selama 1 bulan yang dilakukan oleh tim marketing dengan berdasarkan jenis kelamin dan masa kerja. Dengan alfa 5% ingin melihat apakah ada perbedaan atau tidak jika hipotesis yang diinginkan diketahui, yaitu sebagai berikut. Jadi ini dia ingin melihat perbedaan dari hasil penjualan 1 bulan antara laki-laki dan perempuan seperti ini. Kemudian dia juga ingin melihat berdasarkan dari masa kerja. Kemudian juga dia ingin melihat interaksi antara perempuan laki-laki terhadap masa kerja ini bagaimana. Jadi ada tiga proses ya, 3 pembahasan ini. Satu ini bisa jadi 3 hipotesis kita bisa menjawabnya ya. Oke, bagaimana kita langkah-langkah penyelesaian dari ANOVA yang 2 jalur ini. Kompleksitasnya lebih banyak ya. Dia melihat dari sisi gendernya ada perbedaan atau tidak, dari masa kerjanya juga ada tidak ya. Kemudian setelah dari ini dia ingin juga melihat dari antara gender ya, mas, dari laki-laki perempuan itu terhadap masa kerja bagaimana gitu ya. Ada interaksi atau tidak gitu. Oke, nanti kita lihat. Nah, untuk langkah yang pertama seperti biasa kita akan
mengsubstitusikannya atau memasukkannya, langkah yang pertama kita ke variabel view, kemudian kita tulis hasil yang pertama dulu ya. Kemudian di sini hasilnya tadi ada koma-komaan tidak ya? Kita cek dulu. Tidak ada ya, tidak ada koma-komaan. Berarti di sini desimalnya kita buat 0. Kemudian ininya scale sudah. Nah, ke selanjutnya adalah masa kerja ya. Sorry. Di sini masa underscore kerja. Nah, masa kerja juga tidak ada koma-komanya. Oke, kemudian kita kredit di labelnya karena masa kerja tadi ada 3 tipe ya. Yang pertama kurang dari 1 tahun ya. Kurang dari 1 tahun add ya. Kemudian 2 itu antara 1 sampai 2 tahun, dan 3 itu lebih dari 2 tahun ya, lebih dari 2 tahun. Oke. Kemudian selanjutnya adalah gendernya juga ya. Nah, ini karena selanjutnya kan ada yang ketiga itu jenis kelamin. Ininya sama. Nah, kita tulis kalau jenis kelamin kan hanya ada 2 ya. Terus di sini laki-laki. Di sini boleh spasi ya. Kalau 2 perempuan. Oke. Nah, selesai ya kita menginputkan ini. Kemudian selanjutnya kita akan menginputkan hasil angka-angkanya ya. Kita lihat. Boleh kalaupun mau lebih cepat kita coba pindahkan ke Excel ya. Jadi tinggal copy paste saja nanti. Kopikan ya. Kita pindahkan misalkan ke Excel. Nah, misalkan ini kita coba copy hasil kerjanya. Oke. Ini 44 ya. Oke, kemudian kita tulis lanjut. Ini berurutan. Nanti kita kasih keterangan di pinggirnya belakangan. Sip. Nah, kita sudah kelihatan ya. Kemudian kita akan melihat di sini kan ada laki-laki, ada perempuan. Oke, berarti kalau 3 kali 4 12 ya. Totalnya kan ada 24 ya. Berarti 12 kita tulis 1. Nah, ini jenis kelamin kan. Oke, 12 ya. Dan 2 perempuan. Nah, ini adalah perempuan. Tadi saya berurutan copy paste-nya ya. Nah, kemudian setelah itu kan ada 44 ya. Tadi ada keterangan bahwa ini 1 ini kurang dari kurang dari 1 tahun. Berarti hati-hati ini agak sedikit ini ya. Teman-teman kita tulis di sini. Ini ya 4 yang pertama kan. Ini kurang dari 1 tahun 4 orang ini, dan perempuan juga yang ini kurang dari 1 tahun. Nah, kemudian ini kan ada ya, ini kurang dari 1 tahun, antara 1 dan 2 lebih dari 2 tahun. Berarti ini yang keduanya adalah 2. Nah, 4 ya cukup. Ini juga sama. Sisanya 3 ya. 3. Hati-hati dalam menentukan ininya. Kalau tertukar nanti jawabannya tidak sama, tidak ketemu ya, berbeda nanti. Oke, setelah itu ya sama ya, sudah ini ya kita sesuaikan. Oke, sudah sesuai, sudah sama. Selanjutnya kita akan coba melakukan perhitungan ya. Oke. Langkahnya sama sih. Di sini ya langkahnya kalau mau uji normalitas ya mangga gitu ya. Kalaupun tidak, di sini sudah ada ya, sudah dicek uji normalitasnya sudah ada. Nah,
kita boleh nanti silakan dicoba uji normalisasi, saya tidak akan munculkan lagi tapi hasilnya sudah ada. Nah, saya akan langsung fokus ke yang dua jalurnya ya. Oke. Langkah yang pertama itu kita klik ke sini analyze ya. Kemudian general, linear model, univariate ya. Karena kan di sini compare mean hanya one way, tidak ada dua jalur ya, berarti maksudnya ke sini univariate. Nah, kemudian muncul seperti ini. Kita substitusikan, oh iya saya lupa masa kerja dan sebagainya tadi belum menyesuaikan ya. Oke, tadi tidak boleh, kita cek dulu, boleh kita ubah dulu tapi tidak apa-apa ya. Tadi belum sampai ke sini ya. Nah, ininya belum dicek, ini masa kerjanya ordinal ya. 1 sampai 3 kan ya. Kalau 2 kan nominal. Oke, sudah selesai. Nah, di sini kita kembali lagi. Oke, kemudian tadi yang mana? Oh iya, ini univariate ya. Kemudian kita substitusikan yang hasil ke sini. Kemudian kita substitusikan masa kerja ke bawah faktornya ya. Nah, kemudian selanjutnya kita klik option ya. Terlebih dahulu pindahkan masa kerja, jenis kelamin, dan masa kerja. Oke, kita klik option dulu. Oke ya, pindahkan ke sini ya, masa kerja masa kerja ke sini, kemudian jenis kelamin juga ke sini, masa kerja dan jenis kelamin ke sini. Kemudian cek checklist descriptive statistic dan homogenitas tes. Oke. Ya, kemudian setelah itu klik OK, klik continue, dan kita klik hasilnya. Nah, ini dia. Nah, hasilnya adalah yang ini. Sama ya. Nah, hasil menunjukkan bahwa nilainya sama ya, ini sesuai ya. Bahwa jika dari hasil perhitungan menunjukkan nilai signifikansinya yaitu lebih dari 0,05, artinya varian sini homogen ya. Ini kalau mau cek homogen ya, ini homogen. Ini data untuk homogen. Kemudian nah, di sini selanjutnya kita akan mengetes uji signifikansinya. Nah, kita lihat di sini ya. Uji signifikansinya yaitu ini ada 0, ada masa kerja, jenis kelamin, masa kerja terhadap ini terhadap jenis kelamin. Nah, apabila dilihat dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa pokoknya kalau di bawah 0,05 itu ada perbedaan ya, kalau di atas tidak ada perbedaan. Oke, kalau lihat dari masa kerja ya, masa kerja itu ternyata ada perbedaan yang signifikan dari antara kurang dari 1 tahun, antara 1 tahun 2 tahun, dan yang lebih dari 2 tahun ya, itu ada perbedaan yang signifikan ya. Kemudian kalau dilihat dari jenis kelamin itu tidak ada perbedaan. Jadi secara dari jenis kelamin tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan. Jadi yang ada perbedaan itu hanya ada di masa kerja ya. Nah, kemudian pada masa kerja dan jenis kelamin itu ternyata lebih besar juga, yang artinya tidak ada interaksi antara masa kerja dan jenis kelamin ya, terhadap hasil penjualan ya, terhadap masa kerja dan jenis kelamin itu tidak saling tidak saling, katakanlah tidak saling berinteraksi ya. Jadi maksudnya tidak ada keterkaitan. Jadi secara ini yang ada perbedaan itu berarti adalah yang hasil ini perbedaan penjualan ya, penjualan dari misalkan ini ya, hasil dari satu masa kerja ya. Kemudian dari perbedaan dari laki-laki perempuan tidak ada. Kemudian antara interaksi antara masa kerja dengan gender itu tidak ada hasilnya terhadap secara keseluruhannya terhadap dari
hasil penjualan tersebut ya. Jadi tidak ada interaksi sama sekali terhadap keduanya terhadap dari hasil penjualan ya. Antara masa kerja dengan gender itu tidak ada interaksi terhadap ke masa kerja barangkali terhadap ke penjualan, ke hasil penjualannya. Itu barangkali yang ANOVA 2 jalur. Jadi sebetulnya kalaupun mau satu-satu bisa ya, sebetulnya saya mau coba ini saja dulu baru ini, boleh, itu sama sih sebetulnya bisa. Cuman kalau ini satu tabel di satu uji kita langsung hasilnya ketemu banyak gitu. Kalaupun mau satu-satu bisa. Ini kan yang pertama ini uji ANOVA satu jalur, yang ini sebenarnya ini satu jalur. Terus yang keduanya kita yang melihat laki-laki perempuan ada perbedaan atau tidak, yaitu bisa menggunakan uji yang parametrik, uji T ya. Cuman ini digabungkan kan gitu sehingga jadi langsung gitu ya. Dan juga kita ingin melihat secara bergabung secara antara interaksi dan dari gender dan masa kerja itu ada tidak nanti terhadap hasil penjualan, ternyata tidak ada. Nah, itu barangkali terkait uji ANOVA yang 2 jalur. Untuk selanjutnya kita akan membahas yang uji perbedaan 3 sampel atau lebih yang non parametrik. Berarti kalau yang non parametrik ini berarti datanya tidak berdistribusi normal, baik itu satu ataupun ketiganya ya. Kalaupun hanya satu tetap berarti itu tidak normal namanya, berarti kita harus menggunakan uji yang non parametrik. Kalau normal semuanya itu ujinya yang parametrik ya. Oke, kita lihat dalam uji yang non parametrik ini ada dua ya, ada dibagi menjadi dua, yaitu ada yang berpasangan dan tidak berpasangan. Yang berpasangan yaitu uji Kruskal-Walsh ya, kemudian uji yang ini adalah uji Friedman yang defendant berpasangan, tidak berpasangan Kruskal-Walsh, yang tidak berpasangan yang berpasangan itu Friedman. Nah, di sini kita lihat karakteristiknya sama ya, sudah tidak perlu dijelaskan lagi. Data tidak distribusi normal, datanya itu bebas, monominal ordinal itu tergantung dari karakteristiknya. Oke, kita lanjutkan. Nah, contoh kasus kita lebih langsung ke contoh kasus yang tidak berpasangan. Nah, misalkan di sini berikut adalah data penjualan beras dalam 1 kilogram yaitu yang berbeda dicatat oleh peneliti selama 14 hari. Sedikitlah dengan apel persen apakah ada perbedaan dari 4 kios tersebut. Ini ya hampir sama dengan yang tadi, cuman di sini datanya tidak berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Oke, kita seperti biasa yang langkah yang pertama kita substitusikan dulu. Ya, di sini yang pertama adalah hasilnya apa ya? Oke. Kemudian di sininya saya suka lupa ya. Ini scale sudah. Kemudian di sininya adalah kios. Nah, kios ini berarti kita harus menunjukkan atau membuat satu kios A, kemudian 2 kios B, 3 kios C, 4 kios D. Oke. Nah, sudah selesai datanya di sini ordinal ya, karena ada 4 ya. Biasanya ordinal itu dari 1 sampai 5 sih, biasanya sangat sedikit ya. Oke, kemudian ini hasilnya. Nah, kita untuk lebih mempercepat, kita coba copy paste ke Excel ya. Nah, ini dia agak sedikit beda ya. Oke, kita lihat kios yang pertama kita pindahkan. Kita tuliskan ini yang 1 ya, kurang kita tambahkan. Kemudian kios yang kedua kita tuliskan 2, kurang kita tambahkan. Yang ketiga kemudian kita kopikan. Kurang ini ya, 3.
Terakhir kios D. Ini lebih ya. Oke, nah sudah kita inputkan ya. Oke, kemudian kita takut berlebihan, takut lebih enggak ya, pas ya. Oke, pas ya. Oke, kemudian kita coba melakukan ujinya, yaitu di sini analyze ya, non parametrik karena ini sudah tidak berdistribusi normal ya. Kemudian di sini legacy ada K independent sampel ya. K berarti kan kalau tadi kan 2, kalau K itu berapa? Bebas, itu lebih ya. Independent ini kan saling lepas, berarti klik yang ini. Kemudian hasil kita substitusikan ke sini dan kelas ke sini. Ini kita klik 1, ini klik 2. Oke. Nah, di sini sudah muncul Kruskal-Wallis ya, uji yang ingin kita cari ya. Oke, sorry, di sini 4 ya, karena ada 4 kios ya, sorry bukan 2. Asa-asa yang 2 ya. Nah, kemudian tergantung, jadi kiosnya karena ada 4 jadi 4 ya, kalau ada 5 jadi 5. Nah, setelah itu klik OK, maka muncullah hasilnya. Kita cek apakah hasilnya sama atau tidak. Hasilnya sama ya, 33,1703, berarti di sini kalau di bawah 0,05 berarti sudah jelas ini ada perbedaan yang signifikan antara kios A, kios B, kios C, dan kios D selama penjualan selama 14 hari tersebut. Itu adalah cara perhitungan dengan menggunakan uji Kruskal-Wallis, yang dimana data tersebut tidak normal, kemudian tidak saling berpasangan. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah data yang berpasangan ya, kita cek. Nah, di sini data yang berpasangan. Berikut adalah data penjualan beras dalam satuan kilo selama 9 kios, pada 9 kios ya. Ini 9 kiosnya ke bawah, 1 2 3 ada 9 kios. Nanti saya oleh 4 hari, selikilah dengan alfa 5%, apakah ada perbedaan dari 9 kios tersebut dalam menjual beras selama 4 hari. Hari kedua, hari ke-1, hari ke-3, ke-4 ya. Oke, kita akan lihat. Kita klik di variable view dulu ya. Kemudian kita tuliskan di sini ada 4 hari ya, 4 hari, hari ke-1, hari kedua, hari ketiga. Kita akan clearkan dulu ininya ya, clear. Nah, kita kosongkan dulu. Oke. Nah, kita tulis di sininya hari ke-1, hari underscore 1, hari underscore 2, hari underscore 3, hari underscore 4. Datanya di sini tidak ada yang ini, kita klik. Kemudian di sini scale semua ya. Oke, selesai. Nah, kemudian kita lanjutkan ke sini. Nah, kita sudah ada. Kita tinggal pindahkan saja ya, teman-teman. Kita copy supaya cepat ya. Paste dulu, copy lagi, pindahkan ke sini. Kita tidak bisa memindahkan secara langsung ya dari Word ke ini, karena nanti tidak akan bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita coba lakukan perhitungan analyze. Di sini asumsinya datanya sudah tidak berdistribusi normal ya. Non parametric test, legacy dialog, kemudian ada K. Ini tadi independent ya. Ini independent yang berarti katakanlah tidak saling berpasangan. Kalau ini yang saling berpasangan. Klik di sini. Kemudian ada muncul kotak dialog seperti itu. Nah, kemudian semuanya masukkan ya. Nah, inilah muncul uji Friedman. Uji Friedman yang memang kita ingin hitung ya. Kemudian klik terlebih dahulu pada deskriptif ya di sini ya. Klik pada statistik ya, kemudian deskriptif. Ini kita continue ya. Kemudian klik OK. Nah, ini hasilnya ya, ranknya
adalah ini hasil tesnya adalah 9, 19,5, 3 dan 0. Nah, ini dia. Nah, dari secara perhitungan kita sudah jelas bisa menentukan bahwa nilai signifikansinya yang ini ya itu kurang dari 0,05, yang artinya kalau kurang dari 0,05 itu ada perbedaan atau terdapat perbedaan. Jadi bisa disimpulkan Bapak Ibu atau teman-teman ini tidak salah ya, misalkan kenapa saya 0,0, apakah saya salah? Tidak. Ini sudah benar, cuma nilainya seperti itu, biarkan gitu ya. Maka hasilnya menunjukkan bahwa ini ada perbedaan yang signifikan pada penjualan beras oleh 9 kios selama 9 hari selama 4 hari tersebut. Nah, itu adalah praktikum SPSS tentang yang 3 variabel atau lebih yang non parametrik, dan materi sudah selesai ya, dianggap selesai. Nah, teman-teman silakan kalau ingin penasaran silakan dicoba latihannya, ada di modul ya, untuk lebih memahami hal tersebut. Mungkin itu saja video dari saya, semoga ada manfaatnya. Semoga suatu hari nanti video-video ini bisa dibuka kembali, bisa dimanfaatkan kembali, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari atau di dunia kerja teman-teman atau Bapak Ibu semua yang melihat video ini. Cukup sekian dari saya, ketemu lagi di lain waktu, di lain kesempatan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.